Saudara yang terkasih, setiap orang ingin disebut orang yang berhasil, seorang pemimpin yang baik, seorang yang berhasil untuk menjalankan organisasi atau sudah menjalankan usahanya dengan baik. Saudara, kriteria apa sebetulnya yang disebut dengan berhasil? Saudara, menurut beberapa ahli, sebetulnya keberhasilan itu tidak semata-mata dilihat dari uang yang dia hasilkan, saudara. Karena uang itu bisa didapat dengan berbagai macam cara. Tapi seorang pengusaha, seorang pelaku menjalankan organisasi yang melayani ataupun yang melakukan banyak hal di dalam kehidupannya, dia akan disebut dengan orang sukses, orang yang berhasil jika dia bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan cita-citanya, yang visi yang Tuhan bukakan kepada dia untuk dia lakukan bagi kebaikan banyak orang. Dan saat visi ini diteruskan oleh orang lain, dia melihat begitu berkembang dan bersuka cita, maka dia disebut berhasil. Dia tidak mengambil keuntungan, kebahagiaan karena merasa dirinya sudah berhasil menjalankan ini. Mungkin ada orang lain yang lebih berhasil. Seorang pengusaha berhasil bukan semata-mata hanya karena uangnya, tetapi bagaimana dia bisa mempercayakan, mendelegasikan pekerjaan kepada bawahannya dan menghargai apa yang dilakukan oleh bawahannya. Jangan terbalik, saudara. Seringkali pengusaha begitu pegawainya inovatif dan begitu berkreatif, dia akan katakan mungkin ini macam-macam dan terlalu spekulasi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia sendiri begitu melakukan banyak hal yang tidak baik, dia katakan itu suatu hal yang inovatif mungkin. Saudara, seringkali pimpinan-pimpinan mengatakan menuntut satu tanggung jawab. Dan tatkala bawahannya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia katakan itu tidak bertanggung jawab. Padahal ada banyak pimpinan perusahaan mungkin yang menunda pembayaran gaji pegawainya, yang tidak memberikan pesangon tatkala pegawainya berhenti, dan banyak hal yang lain. Dia katakan itu tanggung jawab untuk kelangsungan hidup orang banyak. Saudara, sehingga menjadi rancu. Keberhasilan itu adalah waktu kita jujur di hadapan Tuhan dan melakukan kebaikan yang Tuhan titipkan dalam hati kita untuk bawahan kita, untuk organisasi yang kita pimpin, dan untuk perusahaan yang kita jalani, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk diri saya. Saudara, kita harus belajar tidak meninggikan diri kita sendiri, tapi kita dorong orang-orang di sekitar kita, bawahan kita, untuk mereka menemukan jati diri mereka dan melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Itulah seorang pimpinan yang disebut sukses. Saudara, kita yang mana?